Yang pertama, siraman. Sebelum pernikahan dimulai, akan ada proses siraman yang menjadi permulaan acara wedding. Siraman ini dilakukan oleh kedua mempelai dan di lokasi yang berbeda. Tujuannya untuk membersihkan diri kedua mempelai secara spiritual. Yang kedua, midodareni. Midodareni ini adalah proses di mana calon pengantin pria mendatangi rumah calon pengantin wanita. Biasanya, mempelai pria membawa kasih serahan dalam jumlah yang ganjil untuk pengantin wanita, dan saat ini juga kedua mempelai dilarang untuk bertemu. Yang ketiga, ijab kabul adalah prosesi inti dari akad nikah, di mana janji suci diucapkan dan ikatan pernikahan resmi terjalin antara kedua mempelai. Yang keempat, sungkeman. Kedua mempelai melakukan sungkeman untuk memohon restu kepada orang tua atau walinya. Yang kelima, panggih. Panggih ini adalah salah satu proses penting di mana pengantin pria dan pengantin wanita bertemu di pelaminan dan mengucapkan selamat serta doa restu dari tamu undangan. Yang keenam, ngunduh mantu. Proses ini pengantin wanita meninggalkan rumah orang tuanya lalu pindah ke rumah keluarga pengantin laki-laki. Upacara 7 bulanan dalam adat Jawa yang disebut mitoni atau tingkapan adalah tradisi untuk merayakan kehamilan yang memasuki usia 7 bulan, bertujuan untuk mendoakan keselamatan ibu dan janin. Brokohan adalah tradisi adat Jawa untuk menyambut kelahiran bayi. Ciri khas brokohan melibatkan penanaman ari-ari, menyediakan sesajen brokohan yang dibagikan kepada tetangga. Puputan adalah tradisi adat Jawa yang dilakukan ketika tali pusar bayi putus atau puput. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk syukur dan kebahagiaan orang tua bayi. Tedak sitan adalah upacara adat Jawa yang dilakukan ketika seorang bayi pertama kali menginjakkan kakinya ke tanah. Upacara tedak sitan ini biasanya dilakukan saat anak berusia 7 bulan. Tradisi ini juga dikenal sebagai upacara turun tanah atau turun lantai. Proses kegiatan khitanan merupakan sebuah ritual yang kaya akan tradisi. Biasanya proses khitanan dilakukan oleh juru sunat yang berpengalaman. Terkadang juga di beberapa tradisi, anak dipangku oleh orang tuanya saat proses sunat. Setelah proses khitanan biasanya dibarengi dengan doa bersama yang dipimpin oleh petinggi agama. Rawon adalah makanan khas Indonesia yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur, yang berupa sup daging berkuah hitam dengan campuran bumbu khas yang menggunakan kluwek. Getuk adalah makanan ringan dari singkong yang direbus, kemudian dicampur gula pasir atau gula merah, serta kelapa lalu ditumbuk sekaligus. Getuk ini merupakan makanan tradisional khas masyarakat Jawa yang populer di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Ngawi, dan Jawa Timur. Gudeg adalah hidangan khas dari daerah istimewa Yogyakarta yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan.
Tradisi wetonan. Tradisi wetonan adalah perayaan untuk peringati kelahiran bayi yang biasanya diadakan setiap 35 hari sekali setelah kelahiran bayi, bertujuan untuk memohon keselamatan dan kesehatan bayi. Tradisi sekaten. Tradisi sekaten adalah perayaan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, di mana perayaan ini berlangsung dari 5 sampai 12 Rabiul Awal dalam kalender Hijriah, bertujuan untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad dan memperkuat kebersamaan antar masyarakat. Tradisi padusan. Tradisi padusan ini merupakan tradisi masyarakat setempat pada suku Jawa untuk membersihkan diri mereka atau mandi besar dengan maksud mensucikan jiwa dan raga dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan. Grebek Syawal. Grebek Syawal merupakan salah satu tradisi penting yang ada pada suku Jawa, terutama pada daerah Yogyakarta. Grebek Syawal digelar untuk mengakhiri bulan Ramadan dan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tradisi ini merupakan simbol rasa syukur atas kemenangan umat Islam setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan. Masyarakat Jawa terkenal dengan sistemnya yang patriarkis, memiliki batasan-batasan tertentu dalam relasi gender yang memperhatikan kedudukan dan peran laki-laki yang lebih dominan. Tak terkecuali perempuan Jawa yang mempunyai etika tersendiri untuk menetralkan sistem patriarkisnya, yaitu kodratnya sebagai perempuan. Seperti tutur kata yang halus, sopan santun, dan cara menyikapi keluarga, serta masyarakat dengan hati yang damai. Etika Jawa sendiri memiliki arti keselarasan masyarakat dan alam raya. Entitas itu menjamin keadaan selamat yang disaran sebagai nilai pada dirinya sendiri. Di sisi lain, perempuan Jawa selalu mengedepankan taraf kebatiniahnya untuk membuat keputusan-keputusan yang berlaku di masyarakat. Itulah salah satu tujuan perempuan Jawa dalam kehidupannya. Etika kan dia berasal dari bahasa Yunani ya, ethos berarti ada tradisi. Kemudian perkembangan berikutnya etika menjadi satu tataran nilai baik atau buruk yang kemudian bisa dilakukan, yang sebenarnya itu kemudian diajarkan, diturunkan secara lesan dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang kemudian membentuk pola pikir bahwa tindakan ini baik atau tindakan ini buruk. Penanaman nilai yang diberikan oleh orang tua suku Jawa kepada anaknya berfokus pada tata krama dan juga moral, seperti rasa hormat, rukun, kendali perilaku, sikap menerima atau dalam bahasa Jawanya itu nerimo, disiplin, jujur dan tresno atau biasa itu disebut dengan cinta. Dan juga ada beberapa kebiasaan oleh orang tua suku Jawa yang diberikan kepada anaknya seperti sopan santun, kerukunan, kehidupan sederhana, tata bahasa yang sopan dan santun, tradisi dan budaya, dan juga sikap yang positif. Pamit kisah sopan. Saya gimana sih? Mak, lo mangkat riyen. Ya, Lea, hati-hati ya. Mak, lo mangkat riyen. Berarti ya, Lea. Mak, mangkat riyen. Tosik. Kayak pamit karo kisah sopan. Kurang kasih sama ini. Ya ampun, Mak. Monggo, Pak. Oh ya Le, ada ngaji. Ayo, malah. Ora sah lo. Kok malah diseneni Pak Handang, kok malah telat. Kowe aja dadak ngaru-arui barang. Aku mah budayane wong Jawa nek ketemu ki yo ora ana namung meneng wae. Ya langsung, Mbak. Derek langkung, Mbak.